Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, it's me Debbie. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini, aku mau ngasih tutorial untuk buat NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Buat kalian yang belum punya NPWP, kenapa kalian harus buat NPWP bareng aku sekarang? Karena masa berlaku NPWP itu berlangsung seumur hidup. Jadi kalau misalkan suatu hari atau suatu saat kalian butuh NPWP, kalian itu udah punya NPWP. Jadi tenang deh. Selain itu, manfaat NPWP banyak banget loh guys. Yang pertama, untuk syarat administrasi bank. Untuk sekedar buat kartu kredit aja kita perlu NPWP. Dan administrasi bank yang lainnya tentunya. Terus yang kedua untuk buat paspor. Yang ketiga untuk surat izin usaha. Dan yang keempat untuk meringankan beban pajak yang dikenakan sama negara. Karena kalau misalkan kita nggak punya NPWP, beban pajak yang ditanggung itu adalah 20% dari penghasilan tahunan. Dan kalau misalkan kita punya NPWP, kita itu cuma dikenakan 5% dari penghasilan tahunan. Bayangin aja 20% sama 5% kan jauh banget beda gitu ya. Terus yang paling populer itu alasannya adalah untuk melamar kerja, karena perusahaan itu banyak perusahaan yang mengharuskan pelamarnya itu untuk punya NPWP sebagai syarat melamar kerja di sana gitu. Kemudian syarat yang harus kalian siapkan untuk membuat NPWP secara online ini adalah yang pertama laptop, yang kedua jaringan internet yang stabil, dan yang ketiga adalah data diri kalian, mungkin berupa kartu keluarga atau KTP. Buatnya ini nggak usah pergi jauh-jauh ke kantor pajak ya, karena aku akan ngasih tutorial buat NPWP secara online kayak gitu. Kenapa aku sarankan kalian itu pakai laptop, nggak pakai HP? Apakah pakai HP nggak bisa? Untuk itu aku udah pernah coba, ternyata aku pakai HP itu nggak bisa, situsnya itu tidak terjangkau. Cuman kalian kalau misalkan mau coba pakai HP, silahkan aja, karena kemungkinan tampilannya itu sama. Aku nggak tahu yang kemarin itu masalah handphone aku, atau memang nggak bisa terjangkau lewat HP. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke website erek.pajak.go.id. Kemudian seperti ini tampilannya. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita klik daftar, kita masukkan alamat email kita yang aktif. Setelah isi email, kita isi captcha-nya. Isi captcha-nya harus benar, tidak boleh ada yang salah, huruf besar, huruf kecil tetap diperhatikan, kemudian kita klik daftar. Setelah tampilan seperti ini, kita klik tutup. Nah, setelah itu kita dituntun untuk cek email untuk dapat link verifikasi. Setelah itu, kita buka link verifikasinya, kita klik. Kemudian kita isi data diri kita sesuai dengan nama KTP. Terus yang wajib diisi itu yang ada tanda bintang merahnya ya. Kalau misalkan nggak ada tanda bintang merahnya, itu artinya nggak wajib diisi. Terus kita isi nomor telepon, kita isi nama pertanyaan apa aja, jangan lupa jawabannya juga, terus kita isi captcha, kemudian kita klik daftar di pojok kanan bawah. Setelah itu kita dituntun untuk cek email kita untuk mendapatkan link aktivasinya. Nah, sekarang kita lanjut cek email. Di sini ada email aktivasi, kemudian setelah kita baca, kita klik link aktivasi. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, langsung saja kita klik tulisannya warna biru karena kita udah daftar, jadi kolom email dan passwordnya udah langsung terisi secara otomatis. Lalu kita isi captcha-nya, kita klik login, kemudian muncul tampilan seperti ini. Untuk yang A, kategori wajib pajaknya kita tulis orang pribadi, statusnya kita tulis pusat, kemudian kita klik next. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, langsung saja kita isi semua data diri kita sesuai dengan identitas asli, KTP atau KK. Terus kita isi format tanggal lahirnya itu tanggal, bulan, tahun, terus kita isi sesuai dengan data diri kita masing-masing. Setelah kita lengkap mengisi data diri itu, kemudian kita klik validasi data. Setelah itu tampilannya akan jadi seperti ini, kita isi sesuai dengan data diri kita masing-masing. Untuk ngisi kolom yang di bawah kita harus centang kotak yang di atas dulu ya guys ya. Sebenarnya ini bukan buat punya aku sendiri karena aku udah punya, jadi aku buatin punya orang lain. Setelah itu kita isi sampai lengkap. Pokoknya yang ada tanda merahnya, tanda bintang merahnya itu harus diisi semua ya guys ya. Intinya di sini aku isi sesuai dengan data diri orang yang ingin didaftarkan NPWP-nya.
Oke, lanjut aja ke bawah, langsung aja diisi data-data yang harus diisi dengan lengkap dan sesuai dengan identitas diri masing-masing. Kemudian kalau udah, kita klik next yang ada di pojok kanan bawah. Nah, karena ada yang belum aku isi, jadi aku isi dulu, lalu aku klik next. Tampilannya akan jadi seperti ini. Kita isi menurut tempat tinggal yang sebenarnya, alamat ya, yang bintang-bintang merah aja yang diisi. Nah, ini untuk cari ID wilayah dan kode pos, aku masukin kelurahan atau desa dan kecamatannya. Kemudian kita cari. Setelah itu muncul, kita tinggal pilih. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kita disuruh untuk isi alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas diri. Karena sama dengan yang aku isi tadi, maka aku klik kolom yang sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Lalu aku klik next. Setelah itu kita info tambahan kisaran penghasilan per bulannya kita harus isi berapa sesuai dengan keadaan masing-masing. Kemudian kita klik next. Setelah itu klik benar dan lengkap. Pastikan benar-benar lengkap dan benar ya guys ya. Terus setelah itu klik next. Setelah itu kita klik aja yang dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Setelah itu kita klik simpan, kemudian kita klik ya. Lalu tampilannya akan jadi seperti ini. Kita langsung aja klik minta token, kemudian kita isi captcha dulu. Perhatikan captcha-nya jangan sampai salah ya. Setelah kita isi captcha, kita submit. Kemudian kode tokennya akan dikirimkan melalui email kita. Di situ kita copy, kemudian kita paste atau kita tempel di surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan. Kita isi tokennya, kemudian kita lewati aja surveinya. Terus kalau misalnya kalian mau ikut survei juga boleh. Terus kalian buka lagi email kalian. Di situ kalian udah menerima NPWP kalian. Di bagian paling bawah kalian bisa lihat di situ ada kartu NPWP yang udah bisa kalian download dan bisa siap kalian cetak. Jadi guys, sekian dulu konten aku hari ini. Semoga konten aku tentang cara buat NPWP secara online ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga tekan like, comment, dan subscribe biar channel aku makin berkembang. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi dari aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku, ini di Instagram aku, biar kalian juga gak ketinggalan informasi seputar konten yang akan aku up kayak gitu ya. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.